Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dedi Irawan. Saya dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curup atau IAIN Curup. Saya prodi PGMI semester 5 kelas 5D. Dan untuk dosen pengampu saya pada mata kuliah tematik ini adalah Ibu Rosetti Aprilia. Baiklah, di sini nanti saya akan menjelaskan atau memaparkan tugas saya, yaitu RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi pada RPP saya ini yaitu mencakup 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, untuk kelas atau semester pada RPP saya ini yang saya ambil adalah kelas 3 semester 2. Dan untuk subtemanya yaitu lingkungan, kemudian fokus pembelajarannya itu kemudian materi pokoknya adalah lingkungan dan alokasi waktunya yaitu 1 kali pertemuan atau 45 menit. Langsung saja untuk kompetensi dasarnya di sini. Yang pertama itu nomor pertama kompetensinya itu memahami bentuk energi dan manfaatnya. Dan kemudian untuk indikatornya, dengan membaca siswa mampu memahami bentuk energi dan manfaatnya. Kemudian 2.1 kompetensinya yaitu memahami sifat tenggang rasa. Kemudian indikatornya 2.11, dengan memahami sifat tenggang rasa, siswa mampu mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu membuat ringkasan tentang lingkungan. Untuk indikatornya, dengan membuat ringkasan siswa mampu memahami apa saja benda-benda yang bermanfaat di lingkungan sekitar. Jadi pada kompetensi dasar ini itu mencakup 3 mata pelajaran. Kemudian kompetensinya sudah saya jelaskan, itu ada 3. Jadi pada kompetensi dasar ini mencakup 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, dan IPA. Dan adapun tujuan pembelajaran pada RPP saya ini yaitu dengan memahami bentuk energi, siswa dapat menjelaskan apa saja contoh bentuk energi dan manfaatnya. Kemudian dengan memahami sifat tenggang rasa, siswa mampu mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain atau menghormati orang yang lebih tua. Kemudian dengan menulis atau membuat ringkasan tentang lingkungan, siswa mampu memahami apa saja benda-benda yang bermanfaat di lingkungan sekitar. Kemudian materi pembelajarannya yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan bentuk energi, kemudian menjelaskan apa saja bentuk energi dan manfaatnya. Kemudian yang ketiga, membuat ringkasan mengenai apa saja benda yang bermanfaat di lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat itu memahami apa itu sifat tenggang rasa. Kemudian pada pendekatannya yaitu menggunakan pendekatan saintifik, kemudian strateginya yaitu cooperative learning, tekniknya example dan non-example. Kemudian saya menggunakan metode kolaborasi, metode ceramah, diskusi, refleksi, resitasi, dan tanya jawab. Kemudian langsung saja saya menjelaskan yang pertama, yaitu tentang energi, yaitu mata pelajaran IPA. Nah, adapun energi dalam ilmu sains dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha, sedangkan usaha didefinisikan dengan gaya kali jarak perpindahan benda yang dikenal gaya. Kemudian energi ini juga memiliki beberapa manfaat. Dan adapun yang pertama, energi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Tanpa adanya energi, manusia maupun makhluk hidup lainnya akan kesulitan dalam melakukan suatu hal. Jadi energi ini sangat peran besarnya atau bermanfaat bagi makhluk hidup, manusia maupun makhluk hidup lainnya. Kemudian energi ini juga memiliki beberapa macam. Jadi yang pertama itu energi otot, kemudian energi listrik, kemudian energi panas,
kemudian energi gerak, kemudian energi potensial, kemudian energi kimia, kemudian energi bunyi, energi angin, dan terakhir yaitu energi cahaya. Jadi itulah tadi macam-macam dari energi. Kemudian saya akan menjelaskan itu sifat-sifat energi. Jadi sifat energi itu yang pertama, energi dapat bertransformasi. Kemudian yang kedua, energi dapat berpindah. Kemudian yang ketiga, energi dapat mentransfer. Kemudian yang keempat itu energi bersifat kekal. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai energi dan manfaatnya. Kemudian saya akan menjelaskan yaitu tentang sifat tenggang rasa. Jadi sifat tenggang rasa ini adalah sifat menghargai atau menghormati perasaan orang lain atau bisa dikenal dengan orang yang memiliki nilai moral baik. Maksudnya sifat tenggang rasa ini adalah sifat yang memiliki sifat menghargai orang yang lebih tua, menghormati perasaan orang lain, dan menghormati hati orang lain. Kemudian adapun contoh dari sikap tenggang rasa ini adalah misalnya di sekolah, contohnya yaitu bergaul dengan teman yang berbeda agama. Kan biasanya di sekolah itu ada siswa yang berbeda agama. Jadi seseorang yang memiliki sikap tenggang rasa, dia tidak memandang temannya itu dari walaupun berbeda agama, dia tetap bergaul. Kemudian yang kedua itu menghormati guru yang memberikan pelajaran. Jadi contoh sikap tenggang rasa di sekolah ini adalah menghormati guru yang sedang memberikan penjelasan atau mengajar di depan para siswa. Kemudian yang ketiga yaitu menolong teman yang membutuhkan bantuan. Misalnya ada teman yang kesulitan dalam belajar, mungkin ada teman yang tidak memiliki uang jajan, itu bisa kita membantu. Jadi itu namanya adalah sikap tenggang rasa kita pada saat di sekolah. Kemudian di rumah, itu misalnya membantu pekerjaan orang tua, misalnya bersih-bersih rumah, nyapu, kemudian masak dan lain sebagainya. Kemudian menaati aturan orang tua. Jadi sifat tenggang rasa salah satu sifat tenggang rasa di rumah itu menaati orang tua, maksudnya mengikuti atau menuruti apa yang orang tua beri masukan atau anjuran. Otomatis orang tua kan tidak ada yang memberikan arahan kepada anaknya itu yang bersifat buruk. Kemudian bersikap sopan santun kepada orang tua, maksudnya menghormati orang tua, baik itu dari sikap, ucapan, tindakan, dan lain sebagainya. Kemudian di lingkungan masyarakat, misalnya silaturahmi atau berkunjung ke rumah tetangga, itu salah satu sifat tenggang rasa kita di lingkungan masyarakat. Kemudian menjenguk tetangga yang sakit. Jadi misalnya kita menjenguk tetangga yang sakit, itu adalah salah satu sifat tenggang rasa di lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga itu tidak menghidupkan radio dengan tekanan yang keras. Maksudnya misalnya kita di rumah sedang ingin menghidupkan musik atau radio, itu kita tidak terlalu keras suaranya, karena kita mungkin kita ada tetangga kita yang sakit atau gimana kan. Jadi itu juga termasuk salah satu sifat tenggang rasa kita di lingkungan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai sikap tenggang rasa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan yaitu tentang mata pelajaran bahasa Indonesia, itu tentang ringkasan. Sebelumnya saya akan menjelaskan ringkasan itu apa. Jadi ringkasan itu adalah penyajian karangan atau peristiwa panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Kemudian ringkasan ini juga memiliki beberapa ciri. Jadi ciri-ciri ringkasan ini yang pertama, mengungkapkan kembali suatu karangan. Kemudian yang kedua, memproduksi kembali apa yang telah diungkapkan. Kemudian yang ketiga, mempertahankan urutan-urutan ide.
mempertahankan urutan ide-ide pokok saat menyusun ringkasan. Kemudian susunan ringkasan, sudut pandang dan isinya mengikuti karangan asli. Kemudian yang kelima, menggunakan kalimat yang pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. Kemudian saat membuat ringkasan itu juga memiliki juga ada beberapa cara membuat ringkasan. Jadi yang pertama itu membaca naskah asli. Maksudnya sebelum kita membuat ringkasan, kita terlebih dahulu membaca naskah aslinya. Kemudian mencatat gagasan utamanya, apa saja. Kemudian yang ketiga, menyusun ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan utama. Kemudian yang keempat, memperhatikan beberapa ketentuan. Jadi sebelum membuat ringkasan itu kita memperhatikan beberapa apa saja ketentuan sebelum kita membuat ringkasan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada tugas saya kali ini, yaitu mengenai RPP saya yang menghubungkan 3 mata pelajaran seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, kemudian IPA, ilmu pengetahuan alam. Sebelumnya saya mohon maaf jika pada saat saya menjelaskan ini masih banyak kekurangan atau kesalahan. Saya minta maaf. Saya akhiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.